Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Ala Ali Official, dan hari ini saya sudah bersama seorang mahasiswi dari program studi PG PAUD ya. Dari program studi PG PAUD. Ingin tahu lebih banyak nih dari mahasiswi yang luar biasa ini tentang kalau dulu ada istilahnya double degree. Jadi mahasiswa yang kuliah S1 dan sekaligus juga sekolah S2. Nah, di UPI ada namanya program fast track ya. Yap. Nah, fast track itu artinya program percepatan untuk mahasiswi-mahasiswi tertentu yang lolos seleksi untuk melakukan kegiatan atau melanjutkan kuliah S1 dan S2 secara bersama-sama. Tapi sebelumnya kenalan dulu ya, kenalan dulu langsung. Oke, siap. Perkenalkan, nama aku Tiana Nurul Sakina. Sekarang alhamdulillah sudah lulus di jurusan S1 PG PAUD dan melanjutkan S2 PAUD. Dan kebetulan Bapak adalah wali dosen ya sebelumnya. Gitu. Jadi Mantan nggak mantan? Nggak, gimana wali ya? dosen mah seterusnya lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ada selalu bimbingan bersama Bapak ya dari semester 1 sampai sekarang pun masih terus komunikasi bersama Bapak gitu. Oke, berarti sekarang sudah lulus. Sudah lulus. Bulan apa kemarin sidangnya? April. Bulan April. Berarti mungkin ini Nengtiana itu salah satu yang di angkatannya yang lulus pertama ya? Ya, Ya, betul. artinya yang lulusan apa yang sidang pertama. Ya, betul, Nah, itu betul. kan luar biasa prestasinya. Oke, mau tanya-tanya dong. Dulu dapat informasi ikut fast track itu dari siapa? Itu satu. Yang kedua, fast track naon? Fast track itu siap. apa sih? Nah, coba. Dulu itu dapat informasi langsung sih dari Wadir kan ya. Ya. Ada sosialisasi dan itu aku langsung tertarik karena kan dari awal aku masuk S1 itu tujuan aku lulus dan langsung S2. Jadi udah ada tujuan ke depan gitu Pak. Ya. Untuk ya udah langsung S2. Nah, terus saya mendapatkan informasi itu langsung tertarik gitu ya. Aku ambil aja gitu untuk fast track. Ya dengan berbagai pertimbangan gitu dan akhirnya memutuskan untuk fast track. Dan fast track itu apa? Jadi fast track itu kan percepatan studi ya dari S1 ke S2 dan S1-nya itu dari semester 7 gitu dan langsung studi gitu ya, langsung kuliah S2 juga gitu sekaligus. Nah, tetapi untuk S1-nya karena saya magang juga ya Pak, kebetulan alhamdulillahnya konversi juga nilainya. Tapi walaupun konversi, saya tetap mengumpulkan UTS, UAS dari S1-nya gitu Pak. Dan sambil kuliah S2. Itu barangkali Pak. Luar biasa. Dan kebetulan Tetiana ini kan wali akademiknya saya dosen pembimbing akademik waktu itu. Beliau WA, Ntian itu WA, Pak, saya mau izin fast track. Nah, tentu kan sebagai dosen pembimbing akademik ada pertimbangan-pertimbangan ya waktu itu. Jadi nggak langsung saya izinkan, saya pengen tahu dulu apa tuh fast track, terus kemudian syarat-syaratnya apa aja. Kemudian mampu nggak ya mahasiswanya gitu kan, kalau kita memaksakan buat ya sok aja ikut, tapi kan kalau mahasiswanya mungkin tidak punya kesanggupan, agak kasihan juga. Tapi untungnya Neng Tiana ini salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi, bahkan berprestasi, makanya saya izinkan gitu ya. Dan itu waktu itu syarat fast track itu apa aja sih? Sebetulnya banyak banget ya. Banyak tuh, banyak banget. Kalau dari aku sih, dari semua itu ya, mending kamu selesaikan dulu SKS ya di S1-nya gitu. Karena khawatirnya tuh menghambat ke yang S2-nya gitu S2, Pak. Kalau betul. SKS-nya belum terpenuhi, misalkan kan sekarang minimal 120 SKS. Betul. Gitu, dan S1-nya harus 120 SKS dulu gitu. Nah, yang kedua ada rekomendasi-rekomendasi dari wali dosen, Kaprodi, dan nanti diserahkan ke Kaprodi yang S2-nya Oh, yang gitu. yang di kampus tujuannya. Iya, Kalau Neng betul. di mana S2-nya? Di Bumsil, Oh, UPI UPI Bumsil. Bumi Iya, Silwangi betul. S2 PG PAUD terus? Terus
TOEFL, waktu itu Oh, TOEFL harus ada juga, TOEFL ya, betul betul betul. tetapi opsional sih Oh, kalau itu, opsional. Cuman opsional. bagusnya ada, Betul bagusnya ada, betul. betul. Lebih ke berkas sih, Pak, kalau Mhm mhm. persyaratannya berkas-berkas seperti biasa sih, Mhm mhm. gitu. Nah, ini kalau buat teman-teman adik kelasnya nih, yang mungkin angkatan 2000 berapa ya? 2022. 2022. Ya, itu apa aja yang harus mereka siapin dari sekarang biar tadi kan ini mah masih program baru dan Betul mungkin betul. Mentiana ini salah satu yang pertama. Jadi mungkin masih agak apa ya? Masih agak ribet, bukan ribet, tapi maksudnya apa ya yang harus disiapin itu harus ngapain Iya, dulu, harus konfirmasi ini dulu, ini itu dulu gitu. Nah, betul kalau betul sekarang banget. kan mungkin sudah berjalan. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin oleh adik kelasnya nih? Siapapun ya yang nanti mau ikut program fast track di UPI. Oke, siap. Tentunya kan tadi ya berkas itu harus Mhm, dipersiapkan karena lumayan banyak, terus kan harus ada tanda tangan, betul rekomendasi, itu kan betul. membutuhkan, ya waktulah gitu untuk ke dosennya Mhm minta izin dan lain sebagainya. mhm, Itu jelas ya pemberkasan. ya. Yang kedua adalah mental. Wah, kenapa tuh mental? Karena, mmm, kita kan S1 nih, Pak, terus masuk ke Mhm. S2. Di S2 tuh saya masuk udah langsung ditanyain, "Kamu ngambil tesisnya mau tentang apa?" Gitu. Jadi memang Mmm, untuk mental, jadi dari awal kita mau ikutan Pastek itu mental benar-benar harus dimatangkan gitu, ya, harus dipersiapkan. betul betul. Mungkin kalau misalkan kitanya, nggak matang gitu ya, Pak, nggak niat dan nggak siap, aku rasa ya akan kena mental gitu, akan, Mmm, "Duh gimana ya?" ya Gitu. ya ya Tapi ya ya. memang, mental terus juga support Mmm, keluarga itu perlu banget gitu. Terus yang harus dipersiapkan mungkin materi juga ya, Pak, mhm. karena kan memang semester satu itu, semester satu semester 2 kita terhitungnya gratis lah ya. Nah, karena SPP-nya sama dengan S1, betul Betul betul. betul gitu dan, melanjutkan semester 3 semester 4 itu kita bayar sendiri gitu. Ya. Terus, juga yang perlu dipersiapkan setelah aku masuk S2 ya, ternyata public speaking tentu karena Mmm, teman-teman di sana luar biasa sekali, public speaking-nya udah pada jago-jago betul. ya, tanpa teks dan lain-lain. Mungkin, pokoknya kalau yang S2 aku rasa public speaking-nya udah pada keren-keren lah Mhm gitu. mhm mhm. Terus juga bahasa Inggris. Nah, Mhm. itu tentu dan saya juga masih belajar gitu ya, Pak, apalagi TOEFL Ya, nantinya gitu. betul betul. Terus, kalau menurut aku sih persiapan belajar yang Belajar. matang gitu, karena kalau kita nggak belajar kayaknya keteteran deh, Ya gitu. apalagi kalau S2 itu kan kan kalau Mentiana ini masih S1 sebenarnya ya, cuman Betul betul. akhirnya ikut program S2. Nah, kalau teman-teman kelasnya kayaknya kebanyakan yang sudah jadi Betul guru gitu banget, ya, iya iya. sudah ya setidaknya sudah lulus duluan, dari segi Mhm. usianya juga mungkin lebih senior. Betul Nah, betul. tentu, pengetahuan, wawasan, pengalamannya lebih banyak gitu ya. Nah, mungkin Betul betul. buat teman-teman ya itu tadi harus banyakin belajarnya Banyakin belajar, iya. untuk menyesuaikan ya. Betul, terutama banyak baca sih, Pak, Nah gitu. itu, Aku juga lagi usahain gitu ya untuk betul betul banyak baca, karena, betul. pokoknya di sana teman-temannya luar biasa banget gitu. Mhm Apalagi mhm. mungkin ada gap usia nggak sih, Pak, ya, Iya, kalau pasti. saya tuh terhitung termuda lah Paling di muda, sana, iya pasti paling pasti. muda gitu. Betul. Jadinya ada gap usia, ya berarti kita harus berlari lah, Mengejar ya. mengejar Mhm. Nah itu tadi gitu, baca. baca. Makanya kalau dosen dari dulu itu suruh baca itu bukan bukan maksud apa-apa sih ya Mhm sebenarnya. mhm. Ya udah mah memang di Indonesia itu mahasiswanya itu memang agak susah untuk Mhm. literasi, untuk baca gitu. Nah, padahal baca itu adalah sesuatu yang modal penting untuk seorang mahasiswa gitu Betul ya, betul apalagi betul. nih S1 dan S2. Nah, Mhm. oke kita lanjut. Ini ceritanya sudah jalan berapa semester? Eee, Sekarang mau semester 3. Sudah mau semester 3 berarti tinggal 1 tahun lagi. Iya, insyaallah, Aduh, waktu mudah-mudahan cepet ya, jadi SPD ke doakan MPD-nya cuman jeda 1 tahun, tahun, amin luar amin, biasa. mudah-mudahan. Pengen tahu dong, apa bedanya belajar di S1 PG PAUD di UPI Wow, Tasik mhm, dengan S2 di UPI Bandung? Apa oke, aja perbedaannya? pertanyaannya sangat luar biasa ya, Pak. Oke, perbedaannya, eee, tentu ya itu tadi ya, teman-temannya sangat berbeda gitu ya, Mhm, Pak. Karena kalau di S2 kan itu udah pengalaman tadi udah ya udah apa sih, udah mengajar gitu. betul. Jadi udah
ada kalau belajar tuh udah disangkut pautnya dengan pengalamannya betul. gitu. Nah, sedangkan saya kan enggak gitu. Nah, Mhm, kalau di S1 itu kan kita belajar bersama-sama gitu tentang mhm, teori dan iya, lain-lain gitu. Nah, kalau di S2 aku rasa lebih ke, kita belajar tentang prakteknya sekaligus karena mereka sudah berpengalaman juga mhm, kan gitu. betul. Dan pendalaman ya. Betul betul. Terus juga Dosen-dosennya? waduh, maaf ya, dosen-dosennya sama-sama luar biasa sih, Pak, Amin. keren banget gitu ya. Mhm, Tapi kalau di S2 kan pastinya, dosen-dosennya lebih senior banyak ya? kegiatan gitu Oh ya, iya iya Pak, iya lebih iya, betul sibuk betul gitu. betul. Jadinya, kadang waktunya juga kita, ada Zoom-nya gitu, enggak setiap hari kita, Betul, apa sih namanya itu, offline gitu, offline, luring gitu iya, ya. karena memang sibuk sih, ada Betul yang betul, sibuk itu dosennya. betul betul. Tapi sama-sama aja sih dosen-dosennya semua pada, dekat gitu sama Mhm, mahasiswanya gitu. Terus perbedaannya apalagi ya, kalau iya pokoknya kalau dari segi teman itu ya Pak, iya, teman dan dosen gitu. Dan kalau dari sisi akunya gitu mhm, ya, merasakan ya memang harus benar-benar banyak belajar iya, luar biasa gitu ya, betul. apalagi kita harus banyak baca artikel, jurnal gitu kan Pak. Yang waktu S1 mah mungkin kayak dianggap angin lalu ya, maksudnya Iya ya baca paling baca kesimpulannya. iya, betul 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 betul. Kalau S2 kan memang banyakin baca artikel itu karena nanti kita untuk mencari gap atau kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang nanti akan kita angkat di tesis. Iya iya, Nah, betul itu betul. makanya tuh teman-teman tuh kalau disuruh baca artikel, Mhm. jangan pakai ChatGPT buat ngerangkumnya. Iya, bener banget. Ya, nah itu. Itu sangat nggak dibolehin Oh banget iya, nggak tuh. boleh, memang nggak boleh. Nah Mhm. itu makanya, jadi pasti perbedaan itu ada ya, Pasti dan pasti pasti. apalagi betul kalau di S2 itu kan, kita lebih mendalami ya, baik Iya. itu teorinya, kemudian prakteknya. Mhm. Nah, kira-kira apa sih kendala, yang tadi ya mungkin selain public speaking gitu ya, terus kemudian, apa tadi, pengalaman dari teman-teman di kelas S2-nya. Kendala yang terasa banget gitu oleh Neng Tiana saat, eee, masuk S2 itu, sedangkan kan S1-nya juga belum selesai. Mhm Nah, mhm. kira-kira apa tuh kendala yang betul-betul dirasa, "Wah, ini struggle banget lah," gitu ya, untuk menyesuaikan diri lah gitu. Mhm. Jelas membagi waktu sih, Kak. Nah, Karena betul. kan saat S1 saya, semester 7 itu sambil magang. Saya magang matching fund, saya magang KPAID Banyak gitu banget. dan, saya juga waktu itu sambil kegiatan MOK juga kan, Pak, Mhm, gitu. betul betul. Itu sih membagi waktunya, Ya, sangat terasa gitu S2 karena ada beberapa kali momen ya, saya itu saat mengerjakan UTS ataupun UAS S2, saya sambil memikirkan untuk skripsi. Waktu mmm, itu saya mengerjakan UTS, statistika ya di S2, tapi mhm. saya juga sambil, sambil mengumpulkan persyaratan untuk sidang Oh gitu. Jadi iya, itu sih untuk betul membagi betul waktu, betul betul. membagi fokus gitu Mhm, kan, itu menurut aku ya luar biasa sih, Pak, harus benar-benar ter-manage ya gitu. betul. Dan kadang saya juga, kewalahan sendiri, tapi alhamdulillahnya sih bisa gitu ya karena, ada beberapa hal yang saya tuh, apa ya, ada to do list-nya gitu setiap Gitu. saya mengerjakan sesuatu. Dan apalagi bolak-balik ya, Nah itu juga, Bandung, Tasik, Bandung, seminggu Tasik, sekali. Dulu kuliah berapa hari di S2? 1 hari sih Pak, Oh, cuma satu 1 hari. hari. Tapi ya kan harus cepet balik lagi ke Tasik karena mau menyelesaikan tugas-tugas yang lain di S1 Betul ya. betul Wah, betul. itu sih. Jadi teman-teman nggak ada yang mudah Betul ya. betul Kalau banget. cuman melihat orang, si Teteh ini udah S1 bareng sama S2, bentar lagi MPD. Ya kalau cuman lihat itunya kayaknya gampang. Hmm, Ya, kayaknya betul. mudah lah gitu. Cuman tadi, kendala-kendala yang tadi oleh Neng Tiana sebutkan, terus juga persiapannya memang harus betul-betul matang. Iya. Makanya tidak semua mahasiswa itu diperbolehkan lah, tanda kutip ya. Kalau mau ikut mah silahkan, Mhm ya mhm. mau ikut ikut programnya silahkan. Cuman mungkin tidak semua dosen pembimbing akademiknya mengizinkan karena tadi tantangannya pasti tidak mudah, Betul. memanage waktunya juga tidak gampang. Dan kalau tidak salah ada syarat semester 8 itu sudah sempro ya, Iya, minimal ya. minimal ya semester Ya, karena 8 kalau saya. enggak kan masa
S2-nya jalan tapi S1-nya mandek kan nggak Mhm, lucu ya betul maksudnya. betul banget betul Tadinya mau banget. fast track biar cepet gitu ya, Iya, ini malah low track gitu. Kenapa? Karena mhm, terkendala di S1-nya iya iya gitu ya. iya. Oke. Nah, sekarang sudah semester 3 apa aja yang sedang disiapkan buat semester 3? Jelas tesis barangkali apa Tesis, gitu untuk proposal ya? proposal gitu dari sekarang juga, tapi alhamdulillah kan kita tuh kalau, fast track itu, kalau mau fast track S1 dan S2 harus sama topik penelitiannya, jadi meneruskan gitu. Mhm. Sehingga kalau aku, S1-nya itu kan riset dasar, nah Mhm. S2-nya riset pengembangan. Itu Mmm. jadi saya tuh sedang ya banyak baca referensi lah Betul untuk tesis betul. saya Betul betul gitu. betul. Tetapi kan karena SKS gitu ya, Pak, Betul. sekarang juga masih ada mata kuliah Mhm gitu. mhm. Jadi fokus mata kuliah dan juga tesis, alhamdulillahnya. Kemarin saya sambil memikirkan skripsi. Nah, sekarang mah tesis dan juga mata kuliah Mata kuliah, tapi gitu. yang Tiana mah ini jalurnya kemarin jalur, bukan skripsi ya? Jalur Oh iya, betul artikel, betul. jalur publikasi artikel. Karena Mhm, buat informasi kalau di UPI dan mungkin juga semua kampus ya, mhm mhm, sekarang tidak hanya skripsi sebagai jalur penyelesaian studinya, tapi mhm, juga banyak ada project, ada apa, bikin prototype iya, gitu ya. Dan salah satunya lagi adalah publikasi artikel ilmiah dan Tiana ini salah satu yang mengikuti program penyelesaian studi via jalur artikel artikel. gitu ya. Nah, oke. Jadi artinya memang S1, S2 bareng-bareng itu tidak mudah, Betul. tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa gitu Mhm ya. mhm. Nah, sekarang nih udah mau masuk semester 3. Topiknya apa sih yang disenengin sama Neng Tiana? Apakah pengembangan itu, maksudnya apa sih yang sedang pengen dikembangkan kalau memang risetnya nanti ke pengembangan? Mhm mhm. Sekarang tuh metode sih, Pak. Karena kan saya, Hmm. pendidikan inklusi. Mhm. Sangat sangat tertarik dengan pendidikan inklusi, jadi pengembangannya lebih ke metode, Mhm. itu untuk, di sekolah-sekolah yang memang sudah ada inklusi Ya, gitu. ya. Itu yang mau Jadi dikembangkan. ke metode pembelajaran di sekolah inklusif. Iya iya, betul Wih, betul. luar biasa ini ya. Kenapa kok Mhm, pengen ke sana? Apa sih yang bikin tertariknya? Kan PAUD nih, Neng Tiana mah. mmm, Nah, kenapa kan ya memang eh, bukan bukan ini ya. Banyak memang di sekolah-sekolah PAUD di kita itu yang memang masih apa ya, masih kurang memperdulikan gitu ya, mhm, bukan memperdulikan, memfasilitasi siswa-siswi yang memang memerlukan lah pendampingan khusus. Nah, kalau Neng Tiana apa keresahannya? oke, mmm, nah ini mungkin ya untuk yang mau Hmm. mau mencari topik penelitian, waktu itu juga Bapak bilang dan juga para dosen, kalau kita mau, mencari penelitian itu, topik penelitian itu kita harus minat dulu, harus Ya, suka dulu. betul. Dan waktu itu keresahan aku tuh saat magang sih Pak, pas Mhm. di kampus mengajar, itu di SD sebetulnya ya, dan Mhm. ada, anak yang belum bisa berbicara, Hmm. padahal padahal itu tuh di kelas 4. Oh, Nah, ya dia tuh ya 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 ya. nggak bisa bicara, terus kan keterlambatan dari, segi kognitifnya juga. Betul. Nah, tetapi, guru-guru di sana itu menyamaratakan Hmm. anaknya gitu ya, padahal kan harusnya ada bimbingan yang khusus walaupun Khusus, memang betul. inklusi. Nah, Betul, dari sana betul. saya terpikirkan dan resah sendiri gitu, kok ini diterima tapi ya disamaratakan gitu. Nah, ak ak dia nggak bisa berkembang dong gitu. Ya Nah, ya dari ya ya. sana saya tuh berpikir apakah di PAUD juga sama gitu, Hmm. dari SD ke PAUD gitu ya, PAUD-nya sama nggak ya, inklusinya Ya, gitu. Nah, sehingga saya tertarik meneliti, betul. makanya, kemarin judulnya adalah implementasi pendidikan inklusi di Hmm. PAUD, Jadi kualitatif, kuantitatif. kuantitatif, Oke iya. oke oke oke. Karena kayak, ingin mengungkap sebuah Mhm mhm fenomenanya mhm mhm. gitu. Oke oke oke. Nah, berarti memang, keresahan itu memang harus berangkat dari, apa ya, keresahan yang dari diri sendiri dulu, baru Mhm nanti kita ngelihat fenomena secara globalnya, fenomena di luar itu seperti apa gitu ya. mhm Nah, itu jadi topik yang sangat menarik. mhm. Nah, sekarang deh, mau semester 3 berarti sudah siap-siap untuk tesis, Amin ya, sudah amin. siap-siap untuk tesis. Kalau judul yang ya nggak usah disebutin judulnya, ya Mhm judulnya mah mhm. nggak usah disebutin. Tapi sudah punya ancang-ancang mau mau lanjutin topik yang dari S1 atau berbeda nih dengan
S1 walaupun kan mungkin dalam konteksnya masih di pendidikan inklusifnya. Oh, oke. Jelas berbeda sih, Pak. Beda ya? Berbeda, ya. Walaupun ya pendidikan inklusi, tapi berbeda. Karena kan ada sesuatu yang baru juga Betul. yang saat saya teliti di satu sekolah itu, ya saya tertarik itu membahas itu. Semoga aja berhasil ya Amin, ya. teman-teman, amin. Nah ini kenapa saya undang Neng Tiana ke sini karena memang luar biasa nih. Satu banyak prestasinya karena jadi salah satu mahasiswa yang paling aktif lah dulu ya kalau di kelas gitu ya. Terus yang Iya, kedua banyak kegiatan. Dulu apa aja sih? Matching fund, matching fund, terus KPAID, KPA, magang di KPAID matching Kabupaten KPAID. Tasik. Terus Kegiatan-kegiatan seperti apa nih? mau di kampus atau di luar kampus? Saya sih biasanya, ikut kegiatan hima tapi nggak hima, Oh, gimana tuh? Karena diajak. jadi dilibatkan tapi mungkin tidak tidak tergabung dalam organisasinya. Betul betul Dan betul. sekarang sedang apa? Ikut Oh pelatihan iya, public speaking. public speaking Kenapa tapi sih kok itu senang public speaking? nggak tahu ya, saya Siapa siapa yang apa dari dulu pengen belajar public speaking atau ada yang menginspirasi akhirnya harus belajar public speaking? oke, sebenarnya enggak sih, Pak. Saya Mhm. saya sendiri suka ngobrol, saya suka Mhm. ngobrol dan sekarang kan saya dituntut untuk berbicara di depan banyak orang, itu pun setiap hari Ya gitu, apa, kuliah ya. kuliah kan presentasi gitu. Rasa-rasanya harus, makin ditingkatkan deh gitu, makin, Hmm, banyak belajar deh untuk komunikasinya, karena kan bukan sekedar bicara gitu ya ya, Pak, harus betul ada, betul. eee, ilmunya lah gitu, dari Mhm, etikanya, betul. supaya ya orang-orang juga enak terimanya. Emang dari dulu suka Oh, memang suka ngobrol public aja, speaking gitu Pak, ya. Heeh. Nah, public speaking. lagi public speaking. Tapi jurusannya kan PG PAUD S1-nya, S2-nya PG PAUD. Nah, emang Mhm, cita-citanya mau kemana? Mau jadi guru PAUD, mau jadi dosen PG PAUD, waduh, mau jadi speaker gitu ya, ya mhm, pembicara mau itu nanti seminar, workshop, atau konsultan. Jadi apa cita-citanya ini? aduh, malu ada senior. Sebetulnya yang jelas, pengen jadi dari awal sih ya, Pak, dari Hmm. awal, pokoknya dari awal SMA aku sudah menentukan Oh udah, apa aja yang harus aku selesaikan, mhm, tujuannya apa itu aku udah udah ada punya ya? gitu, udah Mhm. punya. Dan memang untuk, cita-cita, insyaallah doakan ya teman-teman, Mhm. mudah-mudahan, menjadi dosen Amin. gitu. Oh, jadi memang Amin. sudah punya cita-cita dari dulu pengen jadi dosen. Iya, Kenapa pengen jadi dosen? makasih banyak ya, Pak, jawabannya, Pertanyaannya, pertanyaannya. kenapa pengen jadi Aduh, dosen? sebetulnya sih ya karena kenapa ya, Pak? Kenapa coba? Karena Apa misalnya profesinya yang memang oh, wah kayaknya bukan hanya keren ya, kan mhm, keren mah kata orang iya ya, betul. tapi memang profesinya bikin bikin tertarik atau memang ada keluarga, saudara yang memang profesinya dosen dan akhirnya ingin Mmm, ikut gitu, inginlah nanti suatu saat nanti jadi dosen. oke. Justru itu, Pak, di keluarga aku belum ada yang menjadi dosen. Oh, ya ya Sehingga, ya 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 ya. aku jadinya tertarik gitu untuk, jadi dosen. Jadi kebanyakan guru gitu, keluarga aku kebanyakan Guru ya. guru. Nah, ya aku pengen jadi dosen lah gitu, biar mewakilkan dari keluarga Ais. gitu. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Amin Ya, amin. dan ya mudah-mudahan juga kalau nanti insya Allah ya ada Mhm. rezekinya jadi dosen, jangan jauh-jauh, kembali ke kampus Aduh, asal, ke UPI masya Allah. Tasik, ya. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Oke, jadi sekarang sudah lulus, mau Mhm. S3, mau S2 amin S2, juga sih, amin, amin, iya. amin, harus kalau itu. Iya. Sedang S2 dan tadi cita-citanya jadi dosen. Nah, sekarang kira-kira nih sambil menunggu mulai kuliah, Mhm mhm. terus karena sudah lulus Siap. S1-nya, apa aja kegiatannya sekarang yang sering dilakukan? Kan libur nih, Iya, betul heeh, betul banget. apa aja sih? Nah, teman-teman, aku juga kalau lagi libur, aku tetap ada to do list-nya, Hmm, gitu. Selain tadi ya sekolah di Komunikasi Miracle, mhm. aduh menyebutkan Nggak merek apa-apa nih. nggak apa-apa, boleh di sini mah. Oke, di Itu sana apa aku sekolah? belajar Apa sekolah apa public tadi? speaking, Oh, public tapi public speaking dan juga ada MC.
gitu, Pak. Dan Mmm. memang saya fokusnya ke MC dulu nih sekarang gitu. Buat Tapi itu jadi juga moderator? waduh, iya sih. Dan dari MC itu kan tetap ada komunikasinya, ada public speaking-nya juga, Pak, kita Ya ya belajar ya ya gitu. ya ya. Terus saat libur selain sekolah, komunikasi itu saya juga belajar TOEFL nih, Pak, Bahasa gitu. Inggris, Ya ya belajar betul. bahasa Inggris, terus saya juga, sedikitnya menyempatkan untuk baca-baca Mhm, baca-baca artikel. Oh ya, dan sekarang saya sedang mengikuti, jadi panitia mhm. kegiatan ICC, Apa tuh? ICC. Jadi, seminar Seminar internasional. internasional ya? Ya, jadi Ya 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 ya. panitianya dan selama libur itu ya saya mengerjakan itu, ada, apa, tim website gitu, jadi tim Keren website. kan, kata saya juga, ya. Ini Ya Allah. berarti walaupun libur tapi selalu mengisi liburnya dengan sesuatu yang produktif, ya. Iya, Nah, Neng Tiana, eee, sedikit dong, bukan tips lah, ya mhm. tips lah ya, mungkin pengalaman tapi ya, Mmm, based mhm, experience-nya Neng Tiana ini mhm. buat adik-adik kelasnya biar bisa cepat lulus S1-nya. Oke, siap. Apa aja yang dulu dilakukan? Mmm, tentu ya tadi ada to do list apa Tuh, aja yang penting. teman-teman mau Mhm. lakuin gitu dari sekarang, dan cari minatnya, cari keresahan, apa sebetulnya yang kalian tuh pengen teliti Mhm gitu. mhm. Apa sih sebenarnya masalahnya, Ya. nanti kalian temukan solusinya gitu. Jadi emang, dari sekarang tuh cari minatnya, terus juga, kalau aku ya Pak, waktu itu tuh dari awal aku ke dinas pendidikan buat minta Mmm. izin, surat izin, Mhm karena mhm surat izin mhm. tuh kadang yang menghambat Ya, gitu. buat meneliti di sekolah itu ya, Kalau betul betul. kita mau cepat gitu ya, Mhm Pak. mhm. Jadi memang, udah ke dinas pendidikan, udah, komunikasi Betul gitu. betul. Terus juga udah menargetkan sesuatunya Mhm gitu, mhm Pak. mhm. Kalau, mau meneliti kemananya udah nargetin gitu kalau Mhm aku. mhm. Dan ya teman-teman pokoknya harus punya tujuan, Tujuan, betul. target. Aku Mhm. yakin kalau kalian punya tujuan dan target itu bisa cepat sih, Pak. Karena Betul pastinya kepikiran kepikiran terus gitu, "Ini tujuan aku nih, masa betul. belum kecapai?" Nah gitu, jadi harus ada tujuan terutama. Tujuan ya, itu sih Mhm, ya yang paling penting dan harus mau ekstra ya, ekstra betul, capek, akan capek. ekstra tenaga yang dikeluarkan, ekstra keringat gitu Mhm ya. mhm. Kemudian juga ya harus harus apa ya, kalau buat paling ya punten ya, Neng, ya, Mhm mhm. mental sih. Maksudnya Mhm. gini, karena orang kan nganggap skripsi itu ada sebagian menganggap, lah itu mah cuman persyaratan S1 atau Mmm, persyaratan lulus aja. iya. Padahal justru dari skripsi itu, mungkin nanti Neng Tiana bisa bisa bagikan ya ke Mhm. teman-teman share nanti. Proses untuk menyelesaikan skripsinya itulah yang menjadi bekal untuk menjalani kehidupan di dunia yang sesungguhnya, Mhm mhm. ya kan? Dari mulai merencanakan, terus kemudian juga Betul. mulai apa namanya berkomunikasi dengan pembimbing, Mhm. ditolaklah judulnya, disuruh Mhm. revisi lah. Mhm. Betul. Itu kan sebenarnya bekal yang nanti itu berguna gitu buat buat saat nanti sudah Mhm, lulus atau betul nanti banget. yang Tiana pengen jadi dosen, kalau nggak punya mental sabar, tangguh gitu ya, Mmm. karena ada nah iya nggak semua, ada saja yang menganggap bahwa ah gampang ya mah, Iya, akhirnya betul diakalin banget. skripsinya. Nah Mhm, kalau Neng Tiana apa tuh kira-kira pelajaran yang bisa diambil selama proses pembuatan bukan skripsi ya, ya sama mhm, lah skripsi atau artikel itu yang ternyata iya ya ini kepake banget nih, berguna banget. Sekarang kan lagi S2, pada iya, saat S2 atau nanti kira-kira saat sudah lulus. siap. Kira-kira apa aja tuh kalau Neng Tiana? Eee, kalau aku sih ya, Pak, yang terpenting selama aku ngerjain itu pokoknya nggak akan ada yang, sia-sia. Semua Dan itu yang pasti sia-sia betul. bermanfaat gitu, dan nanti di saat kamu lulus itu kan pastinya ada ya tadi kan mental ya, Pak. Kita kan skripsian itu beneran membutuhkan, waktu, tenaga, Betul, pikiran, betul, uang juga gitu betul. ya, materi. Nah, itu semua kan kita korbankan. Mhm, Itu nggak seberapa saat kalian lulus, betul. gitu. Karena saya juga kan belajar dari dan juga berdiskusi lah dengan teman-teman yang sudah bekerja Mhm. gitu, dan tekanan-tekanan itu justru belajar saat kita skripsi. Mmm, Gitu, karena kan kita sudah betul. terbiasa,
untuk, ya tadi ya, eee, menunggu dosen pembimbing untuk di ACC, Iya untuk iya, betul revisian, untuk, betul apa sih namanya itu, dicek-dicek kan itu kita menunggu ya, Pak, betul berjam-jam, berhari-hari gitu, betul, berminggu-minggu, dan itu justru ya pembelajaran untuk kita, jadinya bisa mhm, bisa belajar di bawah tekanan betul, gitu. apalagi di S2, Iya iya iya, nanti betul. tantangannya itu satu step di atasnya S1, Mhm, mhm, ya. Jadi betul betul. artinya kalau nggak dibiasakan tertib, nggak dibiasakan Mhm, mentalnya tangguh, mhm, itu biasanya ya tadi, apa, gampang gampang menyerah mhm gitu ya, mhm. atau lebih ke, "Udahlah," gitu ya, mungkin saya mah bukan di sini passion-nya, saya mah akhirnya Mhm, itu padahal sekali lagi ya teman-teman, kan ini kenapa saya ngomongin mental, karena penting. Apalagi Neng Tiana ini angkatan 2020 yang memang pas kebetulan Covid, mhm, ya. betul betul. Jadi hampir 2 tahun nggak pernah ketemu teman-teman di kelasnya secara langsung, Mhm, sama dosennya juga sama, karena kita lebih banyak nge-Zoom iya, daripada ketemu, hingga akhirnya tadi ada karakter yang hilang mhm, dari seorang mahasiswa yang kalau dari awal itu ketemu dengan teman-teman, ketemu mhm, dengan dosen, berangkat pergi ke kampus, pergi pagi pulang sore, dan itu kan membentuk membentuk karakter seorang mahasiswa. mhm, Ya, nah itu betul tadi betul. teman-teman ya, itu luar biasa saran-sarannya dari Neng Tiana buat siapapun adik kelasnya yang nanti pengen fast track ya, atau pengen apa, double degree, atau mungkin nanti mau lanjut S2. Nah, itu tadi tuh saran-sarannya bisa digunakan ya, atau Iya iya. siapa tahu pas. Karena gini, kalau menurut Neng Tiana nih, peluang apa ya, lulusan sebagai PAUD itu gimana sih ke depannya? Ya artinya peluang selain Mmm, jadi guru PAUD ya tentu. Nah, kira-kira kalau menurut Neng Tiana itu, teman-teman mahasiswa dari prodi PG PAUD ini harus melihat ke depan nanti setelah lulus itu gimana tuh? Apakah harus, "Oh ya udah saya mah guru, guru aja," gitu? oke. Ya itu sih sebetulnya kan balik lagi ke teman-teman ya, Mhm, tujuan akhir kalian untuk kuliah itu apa betul, gitu. Apakah jadi guru itu kebebasan. mhm, Cuman kan kita juga harus, melihat peluang-peluang di sana. Kalau misalkan kita bisa ngejar lebih dari itu, ya bisa-bisa ya, saja. Misalkan kita punya yayasan, kita yang mendirikan sendiri itu kan bisa banget. Terus tadi menjadi, dosen gitu, itu bisa banget. Jadi memang enggak selalu guru gitu ya. ya, Jadi itu terus, apa ya, kembalikan ke teman-teman, prinsip ya, teman-teman maunya seperti apa gitu. Tapi ya kejar sih bisa sebetulnya bisa ya, iya bisa betul. pastinya. Dan saya selalu motivasi semua mahasiswa bimbingan akademik saya minimal, Mhm, "Ayo, jangan hanya puas berhenti di sini," mhm, gitu ya. Mau ngejar apa, mau S2 silahkan, mau mhm, PPG silahkan, tapi jangan jadikan skripsi atau S1 itu sebagai finish-nya, tapi itu start ya. Ya mhm, biar nanti mimpi-mimpi yang lain juga bisa dikejar ya. mhm. Oke, untuk penutup nih dari Neng Tiana, mau ngucapin apa buat teman-teman, buat dosen-dosen di S1, Oke atau untuk teman-teman lah ya, dan dosen-dosen di PG PAUD? oke. Mungkin untuk dosen dulu ya, terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah, memberikan arahan dan juga bantuannya sehingga saya bisa lulus tepat waktu, dan juga untuk teman-teman semuanya, mmm skripsi itu bukan jadi beban buat Mhm, kalian, justru itu tuh banyak belajar pokoknya ya, dari kita saat skripsi, terus juga jangan patah semangat. mhm, Oh iya, satu lagi teman-teman itu nggak usah takut kalau misalkan skripsinya sendirian, nggak punya mhm, teman, itu nggak mhm, usah takut karena kalian sendiri bisa gitu ya. Karena boleh, kalian yang punya, tujuannya, kalian yang punya target iya, untuk, orang tua, jadinya teman-teman nggak usah takut kalau oke, kalian sendirian. Aku yakin kalian lulus dan mhm, juga, saya pun di sini sedang belajar, banyak belajar pastinya dari pengalaman S1 gitu, sekarang melanjutkan S2 itu, sedang banyak belajar gitu. mhm. Jadinya teman-teman jangan, patah semangat, semangat terus, kita sama-sama belajar gitu. Oke, terima kasih banyak nih ya, Neng Tiana sudah meluangkan waktu nih buat kita semua untuk ngobrol-ngobrol di podcast Ala Ali Official. Tadi
banyak banget insight yang mungkin teman-teman tadi ingin fast track, Mhm. terus juga teman-teman adik kelasnya yang ingin melanjutkan skripsi ya, atau ingin sudah mempersiapkan skripsi. Nah, tadi saran-saran, tips-tipsnya dari pengalamannya Neng Tiana bisa dijadikan sebagai apa ya, pelajaran dan motivasi. Mmm. Oke, terima kasih Oke. banyak Neng Tiana sudah berkunjung, Aduh, berkunjung. sudah hadir ya di podcast Ala Ali Official. Mudah-mudahan semua cita-citanya terkabul, Amin ya S2-nya Allah. cepat selesai, Amin. ya dan tadi cita-citanya jadi dosen, apalagi kalau dosennya kembali lagi ke UPI Tasik, ke PG PAUD, mudah-mudahan cepat terlaksana. Amin ya Amin Allah, ya amin ya Allah Allah. ya rabbal Terima alamin. kasih juga Bapak sudah mengundang Sama-sama. saya. Suatu kehormatan. Waduh, sama-sama ya. Kita Ya. ketemu lagi ya teman-teman di podcast Ala Ali dengan bintang tamu yang inspiratif dan keren-keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.